selamat hari Minggu Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Pada kesempatan saat ini Minggu tanggal 14 Juni 2020, kebenaran firman Tuhan diambil dari Matius 9 ayat 35 hingga sampai Matius 10 ayat 8. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas kesempatan bagi kami untuk menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami, berikan kami hati dan pemikiran yang selalu takut akan Tuhan. Berkati kami agar kami diberikan hikmat, dan berkati kami agar kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah sebab kami siap sedia. Amin. Matius 9 ayat 35 hingga sampai Matius 10 ayatnya yang ke-8. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Amin untuk pembacaan Alkitab. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan saat ini Minggu 14 Juni 2020 dengan subtema yaitu menjadi saksi iman. Kasih Allah bagi seluruh umat manusia itu adalah sangat-sangat sempurna, sehingga ia dengan segera mengorbankan anaknya yaitu Yesus Kristus. Hal ini mengajak agar kasih itu dapat berbagi, dan akhirnya kasih itu sebenarnya dapat mencari orang yang hilang, dapat menyembuhkan yang sakit, dan dapat mengajarkan rahasia kerajaan Allah. Kemudian sebenarnya Allah tentu memiliki tujuan kepada seluruh kehidupan seluruh umat manusia, sehingga dapat menjangkau seluruh umat yang berada di alam semesta ini. Bukan hanya sekedar manusia, tetapi juga hewan dan tumbuh-tumbuhan. Tujuan Allah pada nas hari ini yang boleh kita bacakan tadi bersama-sama, Allah mencari manusia yang juga berdosa, dan Allah peduli terhadap orang-orang yang berdosa. Jika dikaitkan pada masa sekarang, sebenarnya misi Allah bukan hanya sampai pada titik di khotbah saja atau kegiatan verbal, tapi hal ini sebenarnya penting agar kasih itu dapat dilakukan, sehingga kasih itu dapat dirasakan oleh seluruh ciptaan. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Allah telah mengutus Yesus di dalam kasih-Nya. Dan kemudian Yesus pun akhirnya juga mengutus para murid, dan pada titik tujuan akhirnya para murid pun juga harus mengutus banyak orang dan seluruh umat manusia agar dapat menjadi muridnya. Menjadi muridnya dengan artian adalah mengerti ajarannya, dan yang terpenting adalah mendapatkan keselamatan itu. Dan semakin berhikmat seseorang, maka orang tersebut akan mampu memperlakukan makhluk lain sebagai sesamanya, bukannya sebagai sesama manusia. Kemudian sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pemahaman nas ini adalah menyatakan makhluk lain pun dikatakan
sama dengan seperti sesama bagi umat manusia. Setiap sesama berkewajiban untuk mempraktikkan kasih Allah itu. Dengan artian bahwa dikatakan juga di dalam nas ini, ladang pelayanan yang luas tetapi pekerjanya sedikit. Nah, hal ini mengajak kepada seluruh kita bahwa ketika kita meminta kepada Allah, bukan artian bahwa kita melakukan segala sesuatunya berdasarkan apa yang kita pikirkan dan tidak mengandalkan Allah. Kemudian sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Cakupan nas pada ayat-ayat terakhir yaitu bahwa menginginkan kepada kita, sebenarnya kita pun harus mengerti bahwa Yesus itu adalah penyelamat bagi kita, dan kemudian sebagai pemberi keselamatan itu, maka Yesus pun sebenarnya mampu memberikan kesembuhan, bukan hanya secara fisik tapi juga secara jiwa. Dikatakan bahwa hendaknya setiap orang yang sudah memiliki kepercayaan, bahkan sudah menjadi orang percaya, mampu menyembuhkan, membangkitkan, menahirkan, dan juga mengusir roh jahat. Yesus memiliki tugas besar. Begitu pula kita sebagai orang percaya dan pengikutnya, dan juga muridnya, kita pun juga memiliki tugas yang besar untuk saling menguatkan, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara jiwa. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, ada 3 pembelajaran yang dapat kita pahami melalui nas pada kesempatan saat ini. Yang pertama, kita semua adalah murid-muridnya yang memiliki tugas untuk menyampaikan keselamatan. Melalui perkataan kita, melalui tindakan kita, melalui pemikiran yang kita lakukan setiap waktunya, kita adalah salah satu murid-murid yang dipercayakan oleh Yesus. Yang kedua adalah kasihi sesama makhluk ciptaan Allah dan perlakukan mereka seperti diri kita sendiri. Layaknya kepada hewan, layaknya kepada tumbuh-tumbuhan, dan kepada alam semesta, kita pun juga pada kesempatan saat ini, kita belajar banyak hal untuk memperlakukan mereka, mengasihi mereka, bahkan juga dapat saling menjaga satu dengan yang lain. Dan pada saat-saat seperti ini pun, di masa-masa pandemi COVID-19, sebenarnya alam sedang merasakan begitu besar kasih Allah kepada mereka. Terbukti begitu banyak sudah udara yang segar, begitu banyak binatang yang sudah merasa mereka dapat tumbuh, bahkan juga berkembang. Dan diharapkan melalui COVID-19 ini kita banyak belajar untuk menjaga dan mengasihi mereka. Dan yang terakhir yang menjadi pembelajaran untuk kita. Kita mestinya menyadari dan menjalankan kewajiban sebagai pengikut Kristus. Dan tugas ini bukanlah tugas yang mudah. Sebagai pengikut Kristus, kita banyak belajar dari Kristus. Kita tahu arti kasih itu dan bukannya sekedar tahu, tapi juga memperlakukannya. Kuatkan diri kita, mampukan diri kita, dan sertai dengan doa, agar diri kita dapat menjadi pengikut Kristus, menjadi murid yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.